Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan presentasi kita pada hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Adapun topik presentasi kami pada hari ini ialah perbankan elektronik, di mana pada presentasi kami kali ini akan dibawakan oleh pembicara pertama, yaitu Saudari Nia Ramadhani. Kepada Saudari Nia Ramadhani dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan membawakan materi tentang pengertian perbankan elektronik atau e-banking. Pengertian perbankan elektronik atau istilah e-banking lebih sering dirujuk ke internet banking, akan tetapi cakupan e-banking ternyata bukan itu saja. Istilah tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu e atau elektronik adalah elektronik dan banking yang berarti perbankan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai perbankan elektronik. Oleh karena itu, e-banking dapat diartikan sebagai transaksi perbankan berbasis elektronik. Materi kedua yaitu jenis-jenis layanan e-banking. Yang pertama, layanan ATM atau anjungan tunai mandiri bisa dibilang sebagai inovasi e-banking paling awal. Jika dahulu nasabah bank harus pergi ke teller bank, kini dengan ATM, penarikan uang tunai dapat dilakukan tanpa harus ke bank. Bahkan prosesnya lebih cepat karena dilakukan secara elektronik bukan manual. Kedua, mesin EDC adalah perangkat elektronik yang dapat dilakukan pembayaran tanpa tunai. Dengan EDC, nasabah tidak perlu membawa uang tunai atau menarik uang tunai terlebih dahulu di mesin ATM. Tinggal mengisikan kartu debit mereka saja untuk melakukan pembayaran. Ketiga, SMS banking. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, dan melakukan berbagai pembayaran lainnya tanpa harus ke ATM, hanya memerlukan ponsel saja. Keempat, phone banking. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan hanya menelpon saja. Bedanya, Anda tidak perlu repot untuk menghafalkan perintah pesan seperti halnya dengan SMS banking. Yang kelima, mobile banking. Mobile banking diperkenalkan sejak internet mulai populer. Sama-sama menggunakan ponsel sama halnya dengan SMS dan phone banking, namun mobile banking selangkah lebih maju. 6. Video banking. Ini dia layanan banking yang masih terbilang sedikit. Masih sedikit banyak yang menerapkan layanan ini. Salah satunya BCA yang meluncurkan layanan ini sejak tahun sekitar 2014 silam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari pembicara pertama kami, yaitu Saudari Nia Ramadhani. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembicara kedua dari kelompok kami, yaitu Saudari Citra Bunga Mentari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Adapun materi saya yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan e-banking. Adanya layanan e-banking seperti yang dijelaskan di atas, baik pihak nasabah maupun pihak bank itu sama-sama diuntungkan. Dari sisi nasabah, waktunya lebih efisien, seperti ketika melakukan transaksi, mereka tidak lagi pergi ke bank. Dari sisi bank, pegawai bank akan merasa lebih lega. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sudah tidak ada lagi antrean yang panjang untuk melakukan transaksi. Meskipun kelebihan penggunaan e-banking itu banyak, tetapi ia juga memiliki kekurangan seperti contoh paling sederhana adalah karena semakin mudahnya melakukan transaksi, kadangkala kita sebagai nasabah menjadi semakin impulsif, akhirnya pengeluaran turun. Dan jika kita tidak hati-hati dalam menggunakan layanan e-banking ini, maka bisa jadi data-data kita akan dicuri atau disalahgunakan oleh pihak kriminal. Materi selanjutnya itu contoh layanan e-banking. Adapun contoh layanan e-banking yaitu 1. Anjungan tunai mandiri, 2. Sistem aplikasi perbankan, 3. Sistem penyelesaian berutang, 4. Perbankan daring, dan sistem clearing elektronik. Terima kasih. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator.
Demikianlah pemaparan materi dari Saudari Citra Bunga Mentari. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari pembicara ketiga dari tim kami, yaitu Saudari Rahmawati. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat menggunakan layanan e-banking. Fungsi penggunaan e-banking mirip dengan mesin ATM. Perbedaannya terdapat pada sarana yang disediakan. Seorang nasabah dapat melakukan aktivitas pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening atau antar bank, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan menggunakan e-banking, banyak keuntungan yang akan diperoleh nasabah, terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja selama nasabah memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan e-banking. Materi selanjutnya yaitu hambatan menggunakan layanan e-banking. Pertama, transaksi e-banking bukan hanya mempermudah tetapi dapat menimbulkan suatu risiko seperti strategi, operasional dan reputasi, serta adanya berbagai ancaman terhadap aliran rival dan ancaman kerusakan atau kegagalan terhadap sistem e-banking. Kedua, kerusakan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh bank atau nasabah diakibatkan juga petugas internal atau manajemen bank. Ketiga, e-banking menjadi salah satu target dari para cybercrime yang memiliki kendala dalam hal pembuktian baik secara teknis maupun non-teknis. Yang keempat, pemerintah bersama DPR periode manapun sampai saat ini masih terkesan sangat lambat dalam melakukan antisipasi terhadap maraknya kejahatan yang terjadi melalui kegiatan e-banking. Yang kelima, kegiatan e-banking masih belum memiliki payung hukum yang akurat dan tegas yang disebabkan oleh masih stagnan-nya RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keenam, para pelaku usaha perbankan dan masyarakat pada umumnya masih kurang peduli terhadap proses penanganan kasus-kasus tindak pidana e-banking. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi yang terakhir dari pembicara terakhir kami, yaitu Saudari Rahmawati. Maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.